tips gue sih mending gak usah jadi pengacara sih. Pengacara itu ada juga bela yang benar, ada juga bela yang salah. Kenapa? Setiap warga negara Indonesia yang tersangkut permasalahan hukum berhak mendapatkan pembelaan. Ada masa magang. Sebelum kita bisa berpraktek di pengadilan, kita tuh magang dulu nih. Namanya pengacara magang. Itu gaji gue 500.000 satu bulan. Sedih juga ya. Iya. Ya, mungkin dulu kalau brother ngeband bisa semalam dapetnya kan. Cuman yang tidak bisa dipelajari adalah insting. Iya betul. Insting sebuah lawyer. Contoh seperti ini. Yo, welcome back to Nahoy Channel. Yo, kali ini gue udah bersama brother gue yang hebat ini, pengacara sukses ya kan. Yang ya ini sebenarnya kawan SMA gue ya. Dan tiba-tiba gue udah ngeliat historinya dia, wah ternyata dia udah megang kasus-kasus besar dan gue penasaran nih apa sih ilmunya ya kan. Dan kita akan ngobrol bersama beliau hari ini. Yo, Bang Markus. Siap, brother Nahoy. Bang, Yes. kenapa lu memilih karir sebagai pengacara? Ini gue pakai teks ya guys ya, soalnya gue ngobrol sama pengacara takut digugat. Makanya gue pakai teks biar aman, semua bagus dan rapi. Sebelum ngobrol-ngobrol nih, brother sehat kan ya? Iya, sehat-sehat. Iya kan ya. Puji Tuhan lah. Kalau ditanya kenapa jadi pengacara, sebenarnya panjang. Pertama kali gue jadi pengacara itu memang gue mendasari dulu, awalnya gue suka berantem. Oke. Iya memang, iya dulu kepala batu sih lu. Maksud gue, memang jiwa darah untuk berantem itu memang satu, gue punya pemikiran selalu kemauan gue tuh mau tahu gue besar, gue pengen pokoknya tuh gue eksplor sebuah bidang yang ini. Okay. Itu yang menjadi dasar pertama gue mau jadi pengacara. Yang kedua, memang karena gue background keluarga juga rata-rata orang hukum. Oke. Jadi ya memang mungkin gue orang yang beruntung ya. Dalam artian gue udah ada pattern gitu. Gue ada apa yang gue lihat, ya ini kayak seru. Gitu. Dan memang buah jatuh itu nggak jauh dari pohonnya. Iya. Itulah mungkin yang mendasari gue jadi lawyer. Oke. Pasti selain itu ada ketertarikan khusus kan ya? Ada. Ya. Apa sih ketertarikannya? Jadi dulu gini. Dulu kan kita kan sempet ngeband nih. Iya. Bareng-bareng. Jadi dulu tuh gue ketertarikan pertama itu, gue mikir hukum itu ya cuma berantem aja. Karena memang gue dulu dari kecil pun, dari misalkan gue liburan SD, SMP, SMA, itu kalau gue liburan dulu panjang sebulan itu nyokap itu ngajakin gue tuh, lu ikut gue kerja gitu. Oke. Jadi memang secara nggak langsung gue dari kecil itu udah dipertontonkan atau didoktrin, bisa bilang doktrin ya. Ini dunia kerjaan gue gitu. Dan ya secara langsung, wah ini keren juga gitu loh. Nah, singkat cerita, gue masuk mahasiswa di kuliah hukum. Ntar dulu, sebelum gue kuliah hukum nih gue ada seru juga ceritanya. Okay. Dulu gue itu mau jadi rockstar boy. Ya. Makanya dulu kita ngeband bareng. Dulu sempet lah gue masuk sempet nyoba-nyoba di ISI. Iya. ISI itu Institut Seni Indonesia. Terus nyokap gue bilang gini, Markus, ini tuh negara Indonesia. Oke. Dimana itu orang adatnya timur. Iya betul. Life skill di Indonesia tanpa ijazah itu nggak berarti. Iya. Dan hanya 1 juta di antara 1 orang seperti Ahmad Dhani suksesnya. Iya. Kayak gitu katanya. Ya maklum lah, mungkin kan di keluarga gua Batak itu sangat kental dengan ya profesi. Iya. Masih dengan tidak, maksudnya buat mereka tuh di pola pikirnya dia nggak setuju dengan anaknya jadi entertain lah. Oke, gua jalanin lah tuh gua selama gua mahasiswa. Masih itu gua masih bandel, kan itu gua semester 1 masih band kita ya, masih main reguler kafe atau segala macam. Akhirnya gue nemu lah salah satu mata kuliah yang bikin gue semangat. Iya. Itu waktu itu hak kekayaan intelektual. Dan yang gue tahu itu perlindungan, bagaimana perlindungan tentang musik, hak cipta, hak paten. Disitulah gue semangat, gue pelajarin bener-bener tuh ilmu. Itu brother. Jadi trigger gue itu, kenapa gue menjadi pengacara, karena gue ngambil hukum. Akhirnya sejarah gue bisa sampai pengacara, yang mendasari gue adalah karena hak cipta itu. Iya. Awalnya. Jadi karena ketertarikan ingin jadi rockstar pada awalnya dan penasaran tentang hak cipta dan hukum, karena malah beralih jadi pengacara. Jadi pengacara. Oke. Nah, Bang,
bagaimana sih perjalanan karir Bang Markus dari awal sampai sekarang? Karir ya. Iya. Jadi gini, karir dulu pastinya kita kuliah dulu. Iya. Gua kuliah di salah satu universitas swasta di UKI ya. Itu gua mengenyam pendidikan 3,5 tahun. Nah itu gua langsung setelah gua lulus gua langsung ambil S2 woy. Oke. Nah dari S2 gua ambil langsung jadi pengacara itu ada pendidikan lagi profesi. Dengan profesi untuk lisensi gua bisa beracara di pengadilan. Nah karir gua sampai sekarang itu ya pasti udah berdarah-darah lah. Oke. Pasti semua orang sampai titik Berdarah-darah yang seperti apa tuh Bang? ya gue ngerasain woy. Oke. Namanya dulu beda duit band Iya, sama beda duit orang kerja baru-baru. Iya, iya pasti. Nah kalau di dunia pengacara ini biar tahu ada masa magang. Sebelum kita bisa berpraktek di pengadilan kita tuh magang dulu nih. Namanya pengacara magang. Itu gaji gue 500.000 woy, 1 bulan. Sedih juga ya. Iya. Ya mungkin dulu kalau brother ngeband bisa semalam dapetnya kan. Kalau gue dulu sebulan bagaimana nyukupin 500.000. Iya, iya. Ya itu maksudnya berdarahnya Iya, itu kok. iya, iya. Akhirnya sampailah gue lewatin masa 2 tahun itu dan akhirnya gue bisa menjadi pengacara berpraktek di pengadilan. Oke. Nah, gue baca teks ya Bang ya. Siap. enjoy. Gue ngeri digugat coy. Nah ini di masyarakat ada banyak mitos bahwa anak hukum itu harus jago bicara dan hafal undang-undang. Menurut pandangan Bang Markus, apa mitos itu benar? Jadi gini ya, menurut gue itu 2 tipikal lawyer. Oke. Born to be a lawyer atau lawyer yang cuman dia paham tentang konsep. Born to be a lawyer maksudnya adalah dia memang udah dilahirkan menjadi seorang pengacara. Ya, kayak lu ini ya Bang. Yes. Kebetulan memang nyokap gue pengacara juga. Ya. Ada pengacara yang memang ketika dia kenal bidang itu dia baru mau jadi pengacara atau mungkin perjalanannya. Jadi menurut gue dibilang hafal undang-undang itu sebagian memang harus kita patuhi dan karena literatur undang-undang itu setiap hukum acara mau aspek hukum apapun kita harus pelajari. Oke. Cuman yang tidak bisa dipelajari adalah insting. Iya betul. Insting betul. sebuah lawyer, contoh seperti ini. Lawyer tuh kayak dokter. Iya. Ada permasalahan satu hukum. Iya. Gua ngobatinnya pakai apa nih? Apakah gua harus melakukan tindakan hukum pidana kah? Apakah gua harus ngelakuin hukum tindakan perdata kah? Apakah bisa gua bermediasi dengan dia dengan baik tanpa melalui prosedur hukum? Itu kan jam terbang, brother. Iya betul. Jadi kalau dibilang mahasiswa bagaimana kenapa jadi lawyer, apakah harus pintar ngomong? Pintar ngomong itu harus berdasar. Lawyer tanpa dasar hukum sama dengan 0. Iya. Jadi kenapa gue bilang harus hafal undang-undang? Dibilang hafal, kita bukan menghafal, tapi memahami falsafah dari undang-undang itu. Kita memahami apa tuh konsep. Jadi gini simpelnya brother. Di hukum itu sejatinya cuma 2 konsep yang dianut. Hak dan kewajiban. Ketika lu sudah ngelakuin kewajiban, lu berhak mendapatkan apa? Hak. Ya? Oke. Ketika lu udah menerima hak lu harus melakukan apa? Kewajiban. Kalau 2 antara ini lo langgar, ini yang bermasalah. Iya, iya. Cuma bedanya masalahnya masalah apa? Jadi kurang lebih gitu brother. Nah itu unik ya gengs ya. Unik banget itu ini konten isinya daging semua dan main-main ini ilmu semua dan insting itu sama sih sebenarnya ya Bang ya, kayak di dunia musik gitu materi musik itu bisa dipelajarin tapi feeling itu nggak bisa gitu. Itu terbentuk sesuai dengan jam terbang itu kurang lebih sama lah seperti yang Bang Markus bilang tadi cuman beda arah aja. Ini kalau gue lebih ke Brooklyn ya ini yang lebih tertatanya. Nah Bang Markus Siap brother. Kan spesialis hukum bisnis ya. Bisa jelaskan nggak apa aja itu hukum bisnis? Oke. Jadi hukum bisnis itu sebenarnya bisnis itu kan bicara global. Oke. Dimana isinya itu pasti ada namanya transaksi atau dimana adanya penjualan pokoknya yang berbau dengan transaksi lah. Oke. Gue persimpel aja mungkin. Hukum bisnis ini luas. Ada hukum perbankan,
ada lagi tentang hukum musik, juga ada hukum bisnis. Iya. Betul. Ya. Betul. Jadi kalau dibilang cara pandang hukum bisnis seperti apa, Bang? Hukum bisnis itu simple, di mana ada orang dua bersepakat melakukan sebuah tindakan yang bertujuan untuk menghasilkan, ya itulah hukum bisnis. Nah, aturannya kalau ditanya ke gua banyak. Bisa dijelaskan salah satu? Bisa. Ya. Hukum dagang, hukum perpajakan, hukum perusahaan, ya, hukum kepailitan dan PKPU. Tapi literaturnya harus ada hukum acara. Sebenarnya banyak. Gitu loh. Jadi kalau dibilang hukum bisnis itu apa, Bang? Hukum bisnis itu simpelnya adalah ya hukum di mana yang mengatur apabila ada perjanjian yang ingin, misalkan kita berdua nih, Hoy, perjanjian untuk melakukan sebuah proyek. Pasti kan ada yang misalkan kita mau kan cuan, Ros. Iya betul. Utamanya di situ lah. Nah, itu hukum bisnis sebenarnya. Cuman kalau secara detailnya mungkin di konten 2 jam gue jelasin nggak cukup. Lama ya? Bisa 2 hari kali ya? Jadi buat brother-brother nih, buat ini mungkin kalau mau lebih jelasan lagi hukum bisnis itu apa, prinsipnya cuma simpel. Hukum bisnis adalah perikatan antara kedua orang yang ingin melakukan suatu pekerjaan yang pastinya akan mendapatkan hasil. Nah, balik lagi kayak tadi tuh yang pertanyaan lo. Kenapa bisa ada permasalahan hukum? Yaitu kalau gue berjanji sama lo untuk melakukan sesuatu dan mendapatkan sesuatu, tapi di antara kita melanggar, ya itu akan menjadi permasalahan hukum. Iya, betul. Jadi contohnya gini ya, kasus perdata deh Bang, gue pengen tanya kasus perdata. Kasus perdata seperti kartu kredit ya. Kartu kredit itu kan gak ada perjanjiannya. Ya, gak ada perjanjiannya, dan itu bisa dinyatakan gak ada hukumnya berarti. Betul. Nah, bisa terbentuk hukum itu jadi ketika ada perjanjian. Oke. Jadi gini sistemnya. Di Indonesia ini dikenal namanya perjanjian standar baku. Misalkan gini. Pemberi kredit dengan penerima kredit pasti akan mengcover lebih untung pemberi kredit. Iya, betul. Kenapa? Itu aturan namanya perjanjian standar baku. Lebih menguntungkan dia kenapa? Karena mereka memberikan uangnya. Ya. Kenapa harus ada perjanjian? Karena yang di dalam undang-undang, misal gue nih sedikit bahas undang-undang biar teman-teman juga bisa tahu. Di Indonesia itu dikenal asas kebebasan berkontrak itu 1338. KUHP Perdata, boleh di-searching. Nah, itu ngeri ini obrolan ngeri ini. Jadi misalkan gue sama Nahoy buat sebuah perjanjian. Perjanjian itu sebagai undang-undang bagi kami yang membuatnya. Jadi apabila kita salah satu melanggar, itu merupakan pelanggaran hukum atas undang-undang yang kita buat. Itu namanya asas kebebasan berkontrak. Kalau misalkan bahasa Belandanya dibilang akta susterpanda namanya. Itulah. Nah, itu kan berarti kan hukum perdata itu bisa ada hukumnya ketika ada perjanjiannya ya? Betul. Ya, berarti ketika nggak ada perjanjiannya nggak ada hukumnya. Ada perjanjian segini. Indonesia menganut namanya civil law. Civil law itu apa yang diatur di buku itu yang diterapkan di peradilan. Mungkin kalau secara pembuktian di peradilan di dalam hukum perdata itu, misalkan bilang, gue berjanji sama Nahoy akan melakukan pekerjaan sama gue dan gue akan berikan uang. Lu lakuin pekerjaan tapi kita nggak ada perjanjian, gue bisa aja nggak bayar lu. Sistemnya adalah gini, simpelnya di perdata Indonesia pembuktian itu adalah yang paling penting. Bagaimana gue bisa membuktikan misalkan Nahoy dulu sebenarnya punya perjanjian sama gue. Misalkan kita studi case-nya kita tuh nggak ada perjanjian ya Hoy. Nah, makanya kalau apapun tindakan kalian ke depan, mau lo pun jadi musisi, mau lo bilang gue mau kontrak lagu, bikin perjanjian. Kenapa? Banyak orang mencepelekan, apalagi dunia pertemanan ya. Asal lo lah, gue berteman kok sama lo, masa lo nggak percaya gue? Ini bukan negara zaman baheula lagi bro. Tidak ada di negara ini tanpa diatur aspek hukum. Jadi kalau bisa minimalisirlah masalah. Kenapa? Setiap tindakan kalian ingin melakukan sebuah kegiatan usaha, belajarlah buat perjanjian. Konsultasilah dengan pengacara. Nah, kalau mau pengacara telepon gua. Ini pengacara canggih nih bro. Soal harga gua nggak ikut-ikutan, langsung aja. Kalau Nahoy bisa lah nanti. Salon fee-nya 20%. Bahaya nih. Gitu berada. Oke, Bang. Nah, ini lanjut ke next pertanyaan ya. Siap. Nah,
masyarakat memiliki pandangan bahwa profesi pengacara itu selalu membela pihak yang salah ya. Bagaimana tanggapan dari Bang Markus? Jadi gini, ada 4 penegakan hukum di Indonesia, aparatur. Ya. Dalam proses peradilan yang pertama dikenal adalah hakim. Oke. Hakim itu singkatan atau apa tuh Bang? Gua nggak paham. Hakim itu adalah pemutus hakim. Oh hakim, gua Ya. hakim ya. Aparatur negara penegakan hukum ya, maksud saya. Ya. Hakim untuk dunia beracara ya. Nanti gue jelasin bagaimana perbedaan namanya pertahanan dan keamanan. Hakim itu adalah untuk memutus perkara. Iya. Jaksa itu adalah pengacara, tapi pengacara negara. Oke. Ya, polisi yang berwenang untuk memeriksa dan menangkap pelaku tindak pidana. Pengacara adalah pembela. Pertanyaannya tadi, apakah benar pengacara bela yang salah? Dibilang benar juga tidak. Kita bela juga yang benar, bela juga yang salah. Karena apa? Nih contoh kasus, apabila ada suatu tindakan pidana yang dituntut oleh negara, dia melebihi 5 tahun pidananya, negara wajib memberikan dia bantuan hukum. Oke. Harus didampingi. Kenapa? Orang sekalipun melakukan tindak pidana, dia masih berhak menerima pembelaan. Prosesnya dari beracara itu kan gini. Kalau dibilang pengacara harus bela yang salah, ya tidak juga. Kita bela yang benar. Prinsipnya apa tujuannya? Banyak orang mikir pengacara harus selalu bela yang salah. Enggak juga. Ada juga kita bela yang benar. Prinsip benar atau tidaknya kan pembuktiannya di pengadilan. Justru kami ini pengacara hadir untuk lebih mengedukasi masyarakat. Kita memberitahukan sama masyarakat, gini loh hukum. Polisi memang untuk mengamankan negara, dia menjaga keamanan. Tapi untuk mengedukasi itu kami sebagai profesi pengacara juga, kami ada tugas bagaimana mengedukasi. Misalkan klien datang sudah salah maupun benar, tindakannya tuh kita. Kalau gue berprofesi, lu salah, lu benar. Tapi bukan tentu dalam gue bela dia malah jadi gue benarkan semua. Oke. Jadi sebenarnya itu beda sudut pandang aja, brother. Jadi kalau dibilang kesimpulan adalah kenapa pengacara itu apakah harus bela salah? Tidak. Saya tekankan tidak. Pengacara itu ada juga bela yang benar, ada juga bela yang salah. Kenapa? Setiap warga negara Indonesia yang tersangkut permasalahan hukum berhak mendapatkan pembelaan. Tidak ada kata lain. Jadi buat masyarakat selalu berpandangan pengacara itu harus selalu bela yang salah. Ya enggak. Sekarang selain pengacara siapa yang bela? Iya, betul. Sekarang mau tanya siapa yang mau bela? Contoh Brother Nahoy tersangkut masalah hukum, mudah-mudahan sih enggak. Contoh kasus. Jangan Brother Nahoy lah. Misalkan ada orang mau punya kena kasus. Ya. Dia kan masyarakat yang biasa tidak mengerti hukum. Oke. Terus lantas dia nggak boleh pakai pengacara. Siapa yang bela dia? Sedangkan haknya masih ada. Iya, betul. Kan gitu prinsipnya. Jadi sekali lagi gue tekankan, pengacara itu bukan hanya membela yang salah. Terkadang yang benar pun kita bela. Tergantung bagaimana kepentingannya apa dan sudut pandangnya seperti apa. Itulah yang menjadi titik. Semoga masyarakat juga berpikir tidak semua pengacara itu hanya money oriented. Dikenal banyak lembaga bantuan hukum dimanapun tersebar. Jadi buat masyarakat juga, menurut gue sekarang masyarakat udah lebih pintar ya. Maksud gue, semua handphone smart, Google itu semua bagus. Semua orang bisa searching bagaimana tentang hukum. Jadi nggak ada salahnya. Simpel, kalau lo mau ngeliat pengacara bener apa enggak, lo cari aja di Google apa bener nggak yang diomongin dia. Iya, betul. Bener nggak track recordnya. Jadi nggak ada. Sebenarnya itu menurut gue sekarang sistem Indonesia pun udah sangat terbuka seluas-luasnya. Jadi semoga masyarakat juga berubah cara pikirnya terhadap lawyer. Karena tanpa lawyer pun siapa yang bela kalian? Nggak ada. Profesi apa? Gitu brother. Itu ya guys ya. Lu bisa dengar sendiri kan apa ini udah pengacara banget kayak bahasan kita. Ya kan? Seolah-olah. Iya. biar asik di konten. Takutnya ntar dibilang
Ini si Markus beneran pengacara kan? Ini pengacara mantep ini, geng. Asli, gak bohong gua. Jadi kalau ada masalah ya hubungin langsung lah ya. Nomor teleponnya gua cantumin. Jangan. Kalau Nahoy aja ke Nahoy. Biar dia dapet fee-nya juga. Oke, next ya Bang ya. Siap, brother, siap. Nah, Bang Markus nih sekarang sibuk banget ya jadi pengacara. Iya. Terus juga jadi bikin YouTube channel. Iya. Nah, apa tujuannya bikin YouTube channel, Bang? Satu, bikin YouTube channel biar nggak kalah sama Nahoy. Kagak. Lu duluan bikin duluan. Enggak, bercanda. Jadi gini, sebenarnya era sekarang itu adalah era yang sangat-sangat terbuka untuk mengedukasi dengan cara kreatif. Oke. Ya. Kenapa gue buat konten? Sebenarnya tidak ada tujuan yang lain selain gua itu mau memberikan informasi atau ilmu secara sederhana dan mudah dimengerti sama masyarakat. Ya. Kenapa? Karena di dalam hukum acara ini kan hanya orang yang tersandung dulu lah baru mau belajar tentang hukum. Iya, betul. Jadi channel YouTube gua itu adalah untuk bagaimana aktivitas gua seorang pengacara. Biar orang-orang juga tahu, jadi lawyer itu nggak mudah loh. Lapangannya juga susah loh. Sambil gua memberikan informatif bagaimana sih hukum acara peradilan di Indonesia. Apa-apa aja sih asas-asasnya. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada maksud apapun. Gue cuma maksud Berbagi ilmu lah ya, Bang. seenggaknya adalah daya gue ini, brother. Gue bisa dipercaya orang atau gue bisa orang lihat gue Markus berguna loh, mau bagi ilmu ke orang lain tanpa biaya. Oke. Tanpa biaya. Nah, itu ya geng saya. Lu kalau mau tahu tentang hukum segala macam, Markus Nababan ini punya channel namanya Markus Nababan. Ya, Markus Nababan Official. Nah, Markus Nababan Official. Nah, itu lu jangan lupa subscribe juga ya. Siap. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Bang. Siap. Tips dan motivasi untuk anak-anak muda yang ingin menjalani profesi sebagai pengacara. Tips. Iya. Sekarang kan Abang ini udah jadi salah satu pengacara senior di kalangan muda. Siap. Ya. Boleh lah kasih tips itu. Tips gue sih mending gak usah jadi pengacara sih. Kenapa emang? Iya, banyak saingan. Jadi kurang-kurangin job. Sama kayak brother kan? Iya. Kalau banyak musisi, Iya. bingung job kita. Habis orang ada. Jadi sebenarnya simpelnya gini sih, brother. Tipsnya cuma satu. Pertama, di hidup ini ya, mungkin semua orang punya background masing-masing. Semua orang punya tujuan dan capaiannya masing-masing. Menurut gua semua profesi itu sama. Oke. Tapi kalau lu mau jadi lawyer, ya, yang pertama lu harus tahu dulu, lu mau jadi lawyer apa dulu. Oh, lawyer terbelah jadi banyak ya, Bang? Banyak. Nah, boleh dijelaskan sekalian, Bang? Oke. Jadi lawyer itu banyak. Jadi lawyer itu sama kayak dokter. Oke. Lawyer basically-nya adalah mempelajari seluruh tentang hukum di Indonesia. Baru setelah itu kita ambil spesialisasinya. Oke. Contoh kayak saya. Saya itu spesialisasi di hukum bisnis. Kalau misalkan di pendidikan namanya AKPI, Asosiasi Kurator Pengurus dan Indonesia. Oke. Itu spesialisasi menangani tentang kegiatan usaha yang mengalami kemacetan, dan itulah kita pemberesannya. Banyak lain. Ada juga pengacara tentang hukum, tentang lingkungan, tentang musik juga ada hakim. Iya. Tentang hak cipta, hak paten, itu luas. Jadi buat tips teman-teman, yang pertama adalah cari tahu dulu nih, lu mau jadi pengacara apa? Lihat gali potensi lu mau jadi pengacara apa? Yang kedua, simpelnya adalah berjuang. Oke. Gue punya tips buat teman-teman juga. Keajaiban itu, bro, datang sama orang-orang yang mau bertarung. Jadi jangan pernah bermimpi lu punya Lamborghini, lu mau punya rumah Pondok Indah, tapi lu nggak mau berusaha. Nah, itu Wake up, bangun, kerja keras. Wake up. Yang ketiga, cuman satu lagi. Lu tidak akan jadi apa-apa kalau lu nggak mengandalkan Tuhan.
Ya, iya. That's it, simple itu aja. Jadi God bless you buat teman-teman yang menjadi pengacara, saran gue pikirin dulu karena apa? Pertama potensi nanti job gue kebagi sama lu. Yang kedua, semoga kalian berhasil. Apapun bidangnya, buat brother juga, gua harap semua tuh everything is gonna be okay. Yang penting lu kerja keras, tetep lah. Gua percaya. Kita anak yatim, Hoy. Iya. Yatim klub terus dulu, bro. Ya, Yatim Club. yatim klub, bro. Jadi ketuanya Bang Markus sendiri. Yatim Club. Jadi cuman satu aja sih, brother. Pokoknya keep moving. Oke. Era sekarang COVID oke. Iya. Tapi kalau lu berhenti, lu akan selesai. Ya brother. Jadi itu aja sih buat dulu dari gua. Nah itu ya gengs ya, ini konten isinya daging semua. Jangan lu skip, ya kan? Jangan lu skip karena ini isinya ilmu semua. Dan ya lu kalau mau belajar tentang ilmu hukum ya ada di channelnya Bang Markus tersendiri namanya Markus Nababan Official. Dan lu kalau mau belajar sepotong-sepotong di channel gue juga bisa karena ini kontennya mantep ya kan? Ini konten pertama kali gue yang bahas soal hukum. Biasanya gue soal musisi dan lain-lain. Dan ini pertama kalinya. Thank you banget ya Bang Markus ya. Siap, sama-sama Jangan kapok, brother. ya. Siap. Sukses Nah, terus itu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu tayangan Nahoy Channel berikutnya. Siap. Bye bye. Bye.